Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dikabarkan menghilang dari hadapan publik. Hal ini menyusul informasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menginvestigasi kolega dekatnya terkait dugaan kebocoran informasi militernya. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dikabarkan menghilang dari hadapan publik. Hal ini menyusul informasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menginvestigasi kolega dekatnya terkait dugaan kebocoran informasi militernya. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 24 Maret 2022, Sergei tidak terlihat di hadapan publik selama 12 hari. Padahal saat permulaan invasi, Sergei cukup sering muncul di depan publik. Kecurigaan juga muncul terkait keselamatan Sergei. Diketahui Sergei bertugas memantau invasi Rusia ke Ukraina. Ia melakukan pengawasan terhadap operasi militer yang telah menewaskan ribuan tentara Rusia dan warga sipil Ukraina. Sergei terakhir tampil di depan publik saat memberikan sebuah penghargaan pada 11 Maret 2022. Kemudian pada 18 Maret, Sergei dan Putin dilaporkan telah berdiskusi dengan anggota tetap Dewan Keamanan tentang kemajuan operasi khusus di Ukraina. Namun pertemuan itu tidak ada rekaman atau foto yang dirilis. Hilangnya Sergei ini menyusul Putin sedang menyelidiki sekutu terdekatnya. Hal itu dilakukan setelah adanya kekhawatiran terhadap rencana militer Rusia yang bocor. Kebocoran informasi itu diklaim mengakibatkan lebih dari 12 jenderal Rusia tewas di Ukraina. Menurut informasi dari orang-orang dekatnya, Sergei dalam kondisi sakit akibat masalah jantung. Sebagaimana yang diketahui, Sergei adalah teman lama Putin, akan tetapi sikapnya terhadap invasi dipertanyakan. Seperti pada Februari lalu, bahasa tubuhnya yang dinilai tidak nyaman saat hadir dalam pertemuan dengan Presiden. Ditambah dengan sebuah spekulasi Putri Sergei belakangan ini terlihat mengenakan pakaian berwarna biru dan kuning. Warna itu seperti bendera kebangsaan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat keputusan yang memiliki efek jangka panjang sejak invasi ke Ukraina. Imbasnya tidak hanya dirasakan Ukraina dan Rusia, tetapi juga bisa di seluruh dunia. Ketika Putin membuat keputusan-keputusan tersebut, ada sosok-sosok penting yang ia ajak berkonsultasi. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Lahir di Chandan Tuva pada 21 Mei 1955 silam, sosok Sergei Shoigu disebut sebagai tangan kanan Putin di bidang militer. Ia juga disebut mendapat peran penting dalam siaga nuklir yang diperintahkan Putin. Shoigu merupakan seorang figur politik Rusia yang menjabat dalam pemerintahan Rusia sebagai Menteri Pertahanan sejak 2012. Setelah dipimpin oleh Shoigu, militer Rusia mengalami evolusi yang berarti. Sebagai seorang anggota veteran elit politik Rusia, Shoigu memiliki karir yang sangat tahan lama di antara eselon tertinggi di Moskow. Karirnya dimulai di ibu kota dari Tuva, wilayah di perbatasan Mongolia, tepat setelah pecahnya Uni Soviet awal 1990-an hingga dekade berikutnya. Rekam jejak Shoigu membawa Presiden Rusia, Vladimir Putin, memilihnya menjadi salah satu pemimpin partainya, Rusia Bersatu, pada 1999. Bagi Putin, catatan sukses Shoigu dan profil publik yang besar membuatnya menjadi sekutu alami. Sumber BBC News mengatakan pada tahun 1990-an hubungan antara Putin dan Shoigu sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi memasuki tahun 2000-an, mereka menemukan tujuan yang sama dan menjadi teman dekat. Dikutip tribunvideo.com dari berbagai sumber, ia memegang pangkat militer Jenderal Angkatan Darat.
Shoigu pernah menjadi Menteri Situasi Darurat dari 1991 sampai tahun 2012 dan kemudian menjabat sebagai Gubernur Oblast Moskwa pada 2012. Menhan Rusia itu bahkan disebut-sebut sebagai calon penerus Putin mengingat hubungan dekat mereka. Menjabat sejak 2012, Shoigu diketahui mengawasi invasi Crimea pada tahun 2014. Ukraina kemudian menuduhnya membentuk kelompok pemberontak ilegal yang berperang melawan tentara Ukraina. Ketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir dalam siaga tinggi. Perintah tersebut disampaikannya pada Minggu 27 Februari 2022. Terkait hal itu, ekspresi Jenderal Angkatan Darat Valery Gerasimov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu tertangkap kamera. Saat Putin memerintahkan hal tersebut, keduanya tampak terkejut. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan langkah yang diambil Putin tersebut berpotensi membahayakan jika salah perhitungan. Dikutip dari dailymail.co.uk Senin 28 Februari 2022, masih belum jelas perintah tersebut dikeluarkan untuk rudal nuklir jarak pendek atau antar benua. Perintah itu disampaikan lantaran Putin menuduh Barat mulai mengambil langkah-langkah yang tidak bersahabat terhadap negaranya. Hal ini karena beberapa sanksi yang diberikan ke negaranya. Ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina dan perintah Putin ini dianggap akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moskwa diketahui memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia. Selain itu, sejumlah besar rudal balistik juga membentuk tulang punggung pasukan penangkal negara itu. Meski tampak terkejut, Menteri Pertahanan Rusia Sergei siap melakukannya. Diketahui invasi penuh Rusia ke Ukraina mulai dilakukan pada Kamis 24 Februari 2022. Hingga kini, perang masih terus terjadi. Menteri Ukraina meminta semua masyarakat untuk bersatu dan melawan, satu di antaranya dengan meminta semua pihak untuk membuat bom Molotov sebagai senjata. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menangkap jenderalnya. Padahal sebelumnya Putin juga telah menangkap 8 jenderal dan menahan 2 petinggi intelijennya pada Jumat 12 Maret 2022 lalu waktu setempat. Jenderal yang telah ditangkap tersebut merupakan kepala militer Rusia, Jenderal Roman Gavrilov. Jika ditilik ke belakang, sejumlah jenderal juga telah ditangkap. Selain ditangkap, 4 jenderal yang maju ke garda depan juga dikabarkan meninggal dunia. Seorang jurnalis investigasi Bulgaria kemudian mengungkap alasan Roman ditangkap militer Rusia. Ia ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dari militer Rusia. Sementara alasan kedua, karena pemborosan biaya bahan bakar militer. Kegaduhan tersebut membuktikan jika ada banyak pejabat Rusia yang menentang Putin melakukan invasi hingga mendapat sanksi Barat. Setelah Putin kembali menangkap seorang jenderal, Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvina Nabiullina, ikut mengundurkan diri. Pengunduran Elvina tersebut karena ia menentang Putin atas perangnya di Ukraina.
Padahal sebelumnya ia dipercaya Putin untuk menghadapi sanksi dari Barat. Elvina sebelumnya juga terlibat percekcokan dengan Putin lantaran kini Rusia tengah menghadapi kehancuran lantaran sanksi dari Barat berakibat fatal ke negaranya. Beberapa tentara Rusia yang ditangkap oleh militer Ukraina membuat pengakuan mengejutkan. Mereka tidak menginginkan perang, tetapi pulang. Dalam video tersebut, tentara itu mengklaim mereka telah ditipu oleh komandannya, tidak tahu akan dikirim untuk misi invasi Ukraina. Newsweek melaporkan pada Senin 28 Februari, sebuah video yang merekam 5 tentara Rusia yang ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina mulai viral di media sosial. Video itu diunggah pada hari Minggu dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 700.000 kali. Orang yang merekam video mewawancarai masing-masing tentara yang terikat tangan dan mempertanyakan mengapa mereka menyerang Ukraina. Para prajurit mengatakan bahwa mereka hanya ingin kembali ke rumah, tidak ingin menyerang Ukraina sejak awal dan mengalami demoralisasi. Setelah ditanya dari unit militer apa mereka berasal, tentara Rusia masing-masing menjawab dengan nomor unit militer mereka. Ketika ditanya apa tujuan mereka datang ke Ukraina, para tentara memberikan tanggapan yang berbeda-beda sambil mengatakan bahwa mereka telah dibohongi dan ditipu. Dalam pengakuannya, salah satu tentara berkata bahwa mereka dikirim untuk latihan, bukan menyerang Ukraina. Sementara satu lainnya mengatakan bahwa sebagian temannya memilih mundur dalam pelatihan. Namun jika mereka tidak pergi, mereka akan menjadi musuh publik. Para tentara Rusia tersebut ingin pulang ke negara mereka. Sementara prajurit keempat mengatakan komandannya memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Menurut militer Ukraina, meskipun konflik militer antara Rusia dan Ukraina baru mulai beberapa hari yang lalu, Rusia telah mengalami kerugian besar. Newsweek telah melaporkan kerugian nyata yang dihadapi Rusia sejak menginvasi negara itu pada hari Kamis. Lebih dari 3.500 tentara Rusia telah tewas sejak invasi dimulai, dan pasukan Putin terus mendorong menuju ibu kota Ukraina, yaitu Kiev.
Ukraina mengatakan telah menembak mati wakil komandan Armada Laut Hitam Rusia. Kapten peringkat pertama Andrei Peli, 51 tahun, adalah satu-satunya perwira Angkatan Laut senior yang diduga tewas. Meski demikian, Kiev mengklaim telah membunuh 5 jenderal Angkatan Darat Rusia. Dikutip dari Daily Mail pada hari Minggu, kematian Andrei Peli tampaknya dikonfirmasi oleh seorang teman Rusia, Konstantin Sarenko, yang merupakan Sekretaris Dewan Umum Sekolah Angkatan Laut, Sevastopol Nakimov. Meskipun demikian, Moskow belum secara resmi mengakui kematian tersebut. Satu akun mengatakan bahwa dia telah terlibat dengan serangan marinir Rusia di dekat Mariupol. Namun keadaan pasti kematiannya yang dilaporkan tidak diketahui. Peli lahir di Kiev dan pada 1993 menolak untuk mengambil sumpah militer Ukraina, alih-alih bertugas di Armada Utara Rusia. Dia sebelumnya bertugas di kapal penjelajah rudal nuklir Rusia, Peter the Great. Dia juga menjabat sebagai wakil kepala Akademi Angkatan Laut Rusia di Sevastopol di Crimea yang dianeksasi. Pejabat Ukraina Anton Grashchenko mengklaim kematian tersebut pada Minggu dini hari tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Sebelumnya ada 5 jenderal tinggi Rusia yang tewas selama invasi Moskwa ke Ukraina. Kolonel Sergei Sukharev dari Resimen Serangan Parasut Pengawal ke-331 dari Kostroma tewas pada 18 Maret. Kemudian Andrei Sukhovetsky, 47 tahun, tewas dalam operasi khusus oleh penembak jitu pada 3 Maret. Selain itu, Mayor Jenderal Oleg Mityaev, 47 tahun, Komandan Divisi Senapan Bermotor ke-150 tentara, tewas dalam pertempuran di sekitar kota Mariupol yang terkepung. Sedangkan Mayor Jenderal Vitali Gerasimov, 45 tahun, tewas pada 7 Maret di luar kota timur Kharkiv. Serta Kolonel Andrei Kolesnikov, Komandan Divisi Kontemirovskaya, tank pengawal, tewas dalam pertempuran pada 11 Maret. Kondisi internal pemerintah Rusia dikabarkan terpecah selama invasi ke Ukraina berlangsung. Seorang komandan intelijen Rusia kini dilaporkan ditahan di bawah tahanan rumah. Tak hanya itu, komandan paling senior Rusia juga tewas terbunuh pasukan Ukraina. Kepala Dinas kelima dari Dinas Intelijen FSB Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Beseda dan wakilnya ditahan di bawah tahanan rumah. Hal ini dilaporkan oleh lembaga pemikir non-partisan Pusat Analisis Kebijakan Eropa melansir The Jerusalem Post pada Sabtu 19 Maret. Diketahui divisi kelima Dinas Intelijen FSB Rusia bertanggung jawab kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tentang informasi menjelang perang. Sementara itu, pihak Rusia sendiri belum mengonfirmasi laporan bahwa Kolonel Jenderal Beseda berada di bawah tahanan rumah. Sebagai informasi, Beseda juga menjadi sasaran sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa pada 2014 ketika konflik pecah di Ukraina dan Rusia menduduki Crimea. Pada Sabtu 19 Maret, seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan kepada The Wall Street Journal bahwa laporan soal Beseda yang ditempatkan di bawah tahanan adalah valid. Pejabat itu juga mengklaim perpecahan terjadi antara FSB dan Kementerian Pertahanan Rusia mengenai invasi ke Ukraina. Rusia pada awalnya meyakini dapat mengambil alih Kiev, ibu kota Ukraina, dalam hitungan hari. Namun kenyataannya, hampir sebulan kemudian pasukan Rusia masih gagal menaklukkannya. Hal ini karena perlawanan yang kuat dari Ukraina dan bantuan dari Barat terus mengalir.
Akibat perpecahan ini, sejumlah pejabat pendukung pemerintah telah dicopot dari posisi mereka di tengah serangan Rusia ke Ukraina. Termasuk Jenderal Roman Gavrilov yang dilaporkan telah dipecat atau mengundurkan diri. Tak hanya dipecat, Gavrilov juga ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sementara itu, dari Ukraina sendiri mengklaim bahwa pihaknya kini telah membunuh komandan paling senior Rusia, Jenderal Andrei Mortvisev. Tewasnya Jenderal Andrei membuat Rusia kehilangan pimpinan militer untuk yang kelima kalinya. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dikabarkan menghilang dari hadapan publik. Hal ini menyusul informasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menginvestigasi kolega dekatnya terkait dugaan kebocoran informasi militernya. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 24 Maret 2022, Sergei tidak terlihat di hadapan publik selama 12 hari. Padahal saat permulaan invasi, Sergei cukup sering muncul di depan publik. Kecurigaan juga muncul terkait keselamatan Sergei. Diketahui Sergei bertugas memantau invasi Rusia ke Ukraina. Ia melakukan pengawasan terhadap operasi militer yang telah menewaskan ribuan tentara Rusia dan warga sipil Ukraina. Sergei terakhir tampil di depan publik saat memberikan sebuah penghargaan pada 11 Maret 2022. Kemudian pada 18 Maret, Sergei dan Putin dilaporkan telah berdiskusi dengan anggota tetap Dewan Keamanan tentang kemajuan operasi khusus di Ukraina. Namun pertemuan itu tidak ada rekaman atau foto yang dirilis. Hilangnya Sergei ini menyusul Putin sedang menyelidiki sekutu terdekatnya. Hal itu dilakukan setelah adanya kekhawatiran terhadap rencana militer Rusia yang bocor. Kebocoran informasi itu diklaim mengakibatkan lebih dari 12 jenderal Rusia tewas di Ukraina. Menurut informasi dari orang-orang dekatnya, Sergei dalam kondisi sakit akibat masalah jantung. Sebagaimana yang diketahui, Sergei adalah teman lama Putin, akan tetapi sikapnya terhadap invasi dipertanyakan. Seperti pada Februari lalu, bahasa tubuhnya yang dinilai tidak nyaman saat hadir dalam pertemuan dengan Presiden. Ditambah dengan sebuah spekulasi, putri Sergei belakangan ini terlihat mengenakan pakaian berwarna biru dan kuning. Warna itu seperti bendera kebangsaan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat keputusan yang memiliki efek jangka panjang sejak invasi ke Ukraina. Imbasnya tidak hanya dirasakan Ukraina dan Rusia, tetapi juga bisa di seluruh dunia. Ketika Putin membuat keputusan-keputusan tersebut, ada sosok-sosok penting yang ia ajak berkonsultasi. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu.
Lahir di Candan Tuva pada 21 Mei 1955 silam, sosok Sergei Shoigu disebut sebagai tangan kanan Putin di bidang militer. Ia juga disebut mendapat peran penting dalam siaga nuklir yang diperintahkan Putin. Shoigu merupakan seorang figur politik Rusia yang menjabat dalam pemerintahan Rusia sebagai Menteri Pertahanan sejak 2012. Setelah dipimpin oleh Shoigu, militer Rusia mengalami evolusi yang berarti. Sebagai seorang anggota veteran elit politik Rusia, Shoigu memiliki karir yang sangat tahan lama di antara eselon tertinggi di Moskow. Karirnya dimulai di ibu kota dari Tuva, wilayah di perbatasan Mongolia, tepat setelah pecahnya Uni Soviet awal 1990-an hingga dekade berikutnya. Rekam jejak Shoigu membawa Presiden Rusia, Vladimir Putin, memilihnya menjadi salah satu pemimpin partainya, Rusia Bersatu, pada 1999. Bagi Putin, catatan sukses Shoigu dan profil publik yang besar membuatnya menjadi sekutu alami. Sumber BBC News mengatakan pada tahun 1990-an hubungan antara Putin dan Shoigu sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi memasuki tahun 2000-an, mereka menemukan tujuan yang sama dan menjadi teman dekat. Dikutip tribunvideo.com dari berbagai sumber, ia memegang pangkat militer Jenderal Angkatan Darat. Shoigu pernah menjadi Menteri Situasi Darurat dari 1991 sampai tahun 2012 dan kemudian menjabat sebagai Gubernur Oblast Moskwa pada 2012. Menhan Rusia itu bahkan disebut-sebut sebagai calon penerus Putin mengingat hubungan dekat mereka. Menjabat sejak 2012, Shoigu diketahui mengawasi invasi Crimea pada tahun 2014. Ukraina kemudian menuduhnya membentuk kelompok pemberontak ilegal yang berperang melawan tentara Ukraina. Ketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir dalam siaga tinggi. Perintah tersebut disampaikannya pada Minggu 27 Februari 2022. Terkait hal itu, ekspresi Jenderal Angkatan Darat Valery Gerasimov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu tertangkap kamera. Saat Putin memerintahkan hal tersebut, keduanya tampak terkejut. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan langkah yang diambil Putin tersebut berpotensi membahayakan jika salah perhitungan. Dikutip dari dailymail.co.uk, Senin 28 Februari 2022, masih belum jelas perintah tersebut dikeluarkan untuk rudal nuklir jarak pendek atau antar benua. Perintah itu disampaikan lantaran Putin menuduh Barat mulai mengambil langkah-langkah yang tidak bersahabat terhadap negaranya. Hal ini karena beberapa sanksi yang diberikan ke negaranya. Ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina dan perintah Putin ini dianggap akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moskwa diketahui memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia. Selain itu, sejumlah besar rudal balistik juga membentuk tulang punggung pasukan penangkal negara itu. Meski tampak terkejut, Menteri Pertahanan Rusia Sergei siap melakukannya. Diketahui invasi penuh Rusia ke Ukraina mulai dilakukan pada Kamis 24 Februari 2022. Hingga kini, perang masih terus terjadi. Menteri Ukraina meminta semua masyarakat untuk bersatu dan melawan, satu di antaranya dengan meminta semua pihak untuk membuat bom Molotov sebagai senjata. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menangkap jenderalnya. Padahal sebelumnya Putin juga telah menangkap 8 jenderal dan menahan 2 petinggi intelijennya pada Jumat 12 Maret 2022 lalu waktu setempat. Jenderal yang telah ditangkap tersebut merupakan kepala militer Rusia, Jenderal Roman Gavrilov. Jika ditilik ke belakang, sejumlah jenderal juga telah ditangkap. Selain ditangkap, 4 jenderal yang maju ke garda depan juga dikabarkan meninggal dunia. Seorang jurnalis investigasi Bulgaria kemudian mengungkap alasan Roman ditangkap militer Rusia. Ia ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dari militer Rusia. Sementara alasan kedua, karena pemborosan biaya bahan bakar militer. Kegaduhan tersebut membuktikan jika ada banyak pejabat Rusia yang menentang Putin melakukan invasi hingga mendapat sanksi barat. Setelah Putin kembali menangkap seorang jenderal, Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvina Nabiullina, ikut mengundurkan diri. Pengunduran Elvina tersebut karena ia menentang Putin atas perangnya di Ukraina. Padahal sebelumnya ia dipercaya Putin untuk menghadapi sanksi dari Barat. Elvina sebelumnya juga terlibat percekcokan dengan Putin lantaran kini Rusia tengah menghadapi kehancuran lantaran sanksi dari Barat berakibat fatal ke negaranya. Beberapa tentara Rusia yang ditangkap oleh militer Ukraina membuat pengakuan mengejutkan. Mereka tidak menginginkan perang, tetapi pulang. Dalam video tersebut, tentara itu mengklaim mereka telah ditipu oleh komandannya, tidak tahu akan dikirim untuk misi invasi Ukraina. Newsweek melaporkan pada Senin 28 Februari, sebuah video yang merekam 5 tentara Rusia yang ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina mulai viral di media sosial. Video itu diunggah pada hari Minggu dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 700.000 kali. Orang yang merekam video mewawancarai masing-masing tentara yang terikat tangan dan mempertanyakan mengapa mereka menyerang Ukraina. Para prajurit mengatakan bahwa mereka hanya ingin kembali ke rumah, tidak ingin menyerang Ukraina sejak awal dan mengalami demoralisasi. Setelah ditanya dari unit militer apa mereka berasal, tentara Rusia masing-masing menjawab dengan nomor unit militer mereka. Ketika ditanya apa tujuan mereka datang ke Ukraina, para tentara memberikan tanggapan yang berbeda-beda sambil mengatakan bahwa mereka telah dibohongi dan ditipu. Dalam pengakuannya, salah satu tentara berkata bahwa mereka dikirim untuk latihan, bukan menyerang Ukraina. Sementara satu lainnya mengatakan bahwa sebagian temannya memilih mundur dalam pelatihan. Namun jika mereka tidak pergi, mereka akan menjadi musuh publik. Para tentara Rusia tersebut ingin pulang ke negara mereka. Sementara prajurit keempat mengatakan komandannya memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Menurut militer Ukraina, meskipun konflik militer antara Rusia dan Ukraina baru mulai beberapa hari yang lalu, Rusia telah mengalami kerugian besar. Newsweek telah melaporkan kerugian nyata yang dihadapi Rusia sejak menginvasi negara itu pada hari Kamis. Lebih dari 3.500 tentara Rusia telah tewas sejak invasi dimulai, dan pasukan Putin terus mendorong menuju ibu kota Ukraina, yaitu Kiev.
Ukraina mengatakan telah menembak mati wakil komandan Armada Laut Hitam Rusia. Kapten peringkat pertama Andrei Peli, 51 tahun, adalah satu-satunya perwira angkatan laut senior yang diduga tewas. Meski demikian, Kiev mengklaim telah membunuh 5 jenderal angkatan darat Rusia. Dikutip dari Daily Mail pada hari Minggu, kematian Andrei Peli tampaknya dikonfirmasi oleh seorang teman Rusia, Konstantin Sarenko, yang merupakan Sekretaris Dewan Umum Sekolah Angkatan Laut, Sevastopol Nakimov. Meskipun demikian, Moskow belum secara resmi mengakui kematian tersebut. Satu akun mengatakan bahwa dia telah terlibat dengan serangan marinir Rusia di dekat Mariupol. Namun keadaan pasti kematiannya yang dilaporkan tidak diketahui. Peli lahir di Kiev dan pada 1993 menolak untuk mengambil sumpah militer Ukraina, alih-alih bertugas di Armada Utara Rusia. Dia sebelumnya bertugas di kapal penjelajah rudal nuklir Rusia, Peter the Great. Dia juga menjabat sebagai wakil kepala Akademi Angkatan Laut Rusia di Sevastopol di Crimea yang dianeksasi. Pejabat Ukraina Anton Grashchenko mengklaim kematian tersebut pada Minggu dini hari tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Sebelumnya ada 5 jenderal tinggi Rusia yang tewas selama invasi Moskwa ke Ukraina. Kolonel Sergei Sukharev dari Resimen Serangan Parasut Pengawal ke-331 dari Kostroma tewas pada 18 Maret. Kemudian Andrei Sukhovetsky, 47 tahun, tewas dalam operasi khusus oleh penembak jitu pada 3 Maret. Selain itu, Mayor Jenderal Oleg Mityaev, 47 tahun, Komandan Divisi Senapan Bermotor ke-150 tentara, tewas dalam pertempuran di sekitar kota Mariupol yang terkepung. Sedangkan Mayor Jenderal Vitali Gerasimov, 45 tahun, tewas pada 7 Maret di luar kota timur Kharkiv. Serta Kolonel Andrei Kolesnikov, Komandan Divisi Kontemirovskaya, tank pengawal, tewas dalam pertempuran pada 11 Maret. Kondisi internal pemerintah Rusia dikabarkan terpecah selama invasi ke Ukraina berlangsung. Seorang komandan intelijen Rusia kini dilaporkan ditahan di bawah tahanan rumah. Tak hanya itu, komandan paling senior Rusia juga tewas terbunuh pasukan Ukraina. Kepala Dinas kelima dari Dinas Intelijen FSB Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Beseda dan wakilnya ditahan di bawah tahanan rumah. Hal ini dilaporkan oleh lembaga pemikir non-partisan Pusat Analisis Kebijakan Eropa melansir The Jerusalem Post pada Sabtu 19 Maret. Diketahui divisi kelima Dinas Intelijen FSB Rusia bertanggung jawab kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tentang informasi menjelang perang. Sementara itu, pihak Rusia sendiri belum mengonfirmasi laporan bahwa Kolonel Jenderal Beseda berada di bawah tahanan rumah. Sebagai informasi, Beseda juga menjadi sasaran sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa pada 2014 ketika konflik pecah di Ukraina dan Rusia menduduki Crimea. Pada Sabtu 19 Maret, seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan kepada The Wall Street Journal bahwa laporan soal Beseda yang ditempatkan di bawah tahanan adalah valid. Pejabat itu juga mengklaim perpecahan terjadi antara FSB dan Kementerian Pertahanan Rusia mengenai invasi ke Ukraina. Rusia pada awalnya meyakini dapat mengambil alih Kiev, ibu kota Ukraina, dalam hitungan hari. Namun kenyataannya, hampir sebulan kemudian pasukan Rusia masih gagal menaklukkannya. Hal ini karena perlawanan yang kuat dari Ukraina dan bantuan dari Barat terus mengalir.
Akibat perpecahan ini, sejumlah pejabat pendukung pemerintah telah dicopot dari posisi mereka di tengah serangan Rusia ke Ukraina. Termasuk Jenderal Roman Gavrilov yang dilaporkan telah dipecat atau mengundurkan diri. Tak hanya dipecat, Gavrilov juga ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sementara itu, dari Ukraina sendiri mengklaim bahwa pihaknya kini telah membunuh komandan paling senior Rusia, Jenderal Andrei Mortvisev. Tewasnya Jenderal Andrei membuat Rusia kehilangan pimpinan militer untuk yang kelima kalinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dikabarkan menghilang dari hadapan publik. Hal ini menyusul informasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menginvestigasi kolega dekatnya terkait dugaan kebocoran informasi militernya. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dikabarkan menghilang dari hadapan publik. Hal ini menyusul informasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menginvestigasi kolega dekatnya terkait dugaan kebocoran informasi militernya. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 24 Maret 2022, Sergei tidak terlihat di hadapan publik selama 12 hari. Padahal saat permulaan invasi, Sergei cukup sering muncul di depan publik. Kecurigaan juga muncul terkait keselamatan Sergei. Diketahui Sergei bertugas memantau invasi Rusia ke Ukraina. Ia melakukan pengawasan terhadap operasi militer yang telah menewaskan ribuan tentara Rusia dan warga sipil Ukraina. Sergei terakhir tampil di depan publik saat memberikan sebuah penghargaan pada 11 Maret 2022. Kemudian pada 18 Maret, Sergei dan Putin dilaporkan telah berdiskusi dengan anggota tetap Dewan Keamanan tentang kemajuan operasi khusus di Ukraina. Namun pertemuan itu tidak ada rekaman atau foto yang dirilis. Hilangnya Sergei ini menyusul Putin sedang menyelidiki sekutu terdekatnya. Hal itu dilakukan setelah adanya kekhawatiran terhadap rencana militer Rusia yang bocor. Kebocoran informasi itu diklaim mengakibatkan lebih dari 12 jenderal Rusia tewas di Ukraina. Menurut informasi dari orang-orang dekatnya, Sergei dalam kondisi sakit akibat masalah jantung. Sebagaimana yang diketahui, Sergei adalah teman lama Putin, akan tetapi sikapnya terhadap invasi dipertanyakan.
Seperti pada Februari lalu, bahasa tubuhnya yang dinilai tidak nyaman saat hadir dalam pertemuan dengan Presiden. Ditambah dengan sebuah spekulasi Putri Sergei belakangan ini terlihat mengenakan pakaian berwarna biru dan kuning. Warna itu seperti bendera kebangsaan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat keputusan yang memiliki efek jangka panjang sejak invasi ke Ukraina. Imbasnya tidak hanya dirasakan Ukraina dan Rusia, tetapi juga bisa di seluruh dunia. Ketika Putin membuat keputusan-keputusan tersebut, ada sosok-sosok penting yang ia ajak berkonsultasi. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Lahir di Chandan, Tuva pada 21 Mei 1955 silam, sosok Sergei Shoigu disebut sebagai tangan kanan Putin di bidang militer. Ia juga disebut mendapat peran penting dalam siaga nuklir yang diperintahkan Putin. Shoigu merupakan seorang figur politik Rusia yang menjabat dalam pemerintahan Rusia sebagai Menteri Pertahanan sejak 2012. Setelah dipimpin oleh Shoigu, militer Rusia mengalami evolusi yang berarti. Sebagai seorang anggota veteran elit politik Rusia, Shoigu memiliki karir yang sangat tahan lama di antara eselon tertinggi di Moskow. Karirnya dimulai di ibu kota dari Tuva, wilayah di perbatasan Mongolia, tepat setelah pecahnya Uni Soviet awal 1990-an hingga dekade berikutnya. Rekam jejak Shoigu membawa Presiden Rusia, Vladimir Putin, memilihnya menjadi salah satu pemimpin partainya, Rusia Bersatu, pada 1999. Bagi Putin, catatan sukses Shoigu dan profil publik yang besar membuatnya menjadi sekutu alami. Sumber BBC News mengatakan pada tahun 1990-an hubungan antara Putin dan Shoigu sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi memasuki tahun 2000-an, mereka menemukan tujuan yang sama dan menjadi teman dekat. Dikutip tribunvideo.com dari berbagai sumber, ia memegang pangkat militer Jenderal Angkatan Darat. Shoigu pernah menjadi Menteri Situasi Darurat dari 1991 sampai tahun 2012 dan kemudian menjabat sebagai Gubernur Oblast Moskwa pada 2012. Menhan Rusia itu bahkan disebut-sebut sebagai calon penerus Putin mengingat hubungan dekat mereka. Menjabat sejak 2012, Shoigu diketahui mengawasi invasi Crimea pada tahun 2014. Ukraina kemudian menuduhnya membentuk kelompok pemberontak ilegal yang berperang melawan tentara Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir dalam siaga tinggi. Perintah tersebut disampaikannya pada Minggu 27 Februari 2022. Terkait hal itu, ekspresi Jenderal Angkatan Darat Valery Gerasimov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu tertangkap kamera. Saat Putin memerintahkan hal tersebut, keduanya tampak terkejut. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan langkah yang diambil Putin tersebut berpotensi membahayakan jika salah perhitungan. Dikutip dari dailymail.co.uk Senin 28 Februari 2022, masih belum jelas perintah tersebut dikeluarkan untuk rudal nuklir jarak pendek atau antar benua. Perintah itu disampaikan lantaran Putin menuduh Barat mulai mengambil langkah-langkah yang tidak bersahabat terhadap negaranya. Hal ini karena beberapa sanksi yang diberikan ke negaranya. Ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina
dan perintah Putin ini dianggap akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moskwa diketahui memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia. Selain itu, sejumlah besar rudal balistik juga membentuk tulang punggung pasukan penangkal negara itu. Meski tampak terkejut, Menteri Pertahanan Rusia Sergei siap melakukannya. Diketahui invasi penuh Rusia ke Ukraina mulai dilakukan pada Kamis 24 Februari 2022. Hingga kini, perang masih terus terjadi. Menteri Ukraina meminta semua masyarakat untuk bersatu dan melawan, satu di antaranya dengan meminta semua pihak untuk membuat bom Molotov sebagai senjata. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menangkap jenderalnya. Padahal sebelumnya Putin juga telah menangkap 8 jenderal dan menahan 2 petinggi intelijennya pada Jumat 12 Maret 2022 lalu waktu setempat. Jenderal yang telah ditangkap tersebut merupakan kepala militer Rusia, Jenderal Roman Gavrilov. Jika ditilik ke belakang, sejumlah jenderal juga telah ditangkap. Selain ditangkap, 4 jenderal yang maju ke garda depan juga dikabarkan meninggal dunia. Seorang jurnalis investigasi Bulgaria kemudian mengungkap alasan Roman ditangkap militer Rusia. Ia ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dari militer Rusia. Sementara alasan kedua, karena pemborosan biaya bahan bakar militer. Kegaduhan tersebut membuktikan jika ada banyak pejabat Rusia yang menentang Putin melakukan invasi hingga mendapat sanksi barat. Setelah Putin kembali menangkap seorang jenderal, Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvina Nabiullina, ikut mengundurkan diri. Pengunduran Elvina tersebut karena ia menentang Putin atas perangnya di Ukraina. Padahal sebelumnya ia dipercaya Putin untuk menghadapi sanksi dari Barat. Elvina sebelumnya juga terlibat percekcokan dengan Putin lantaran kini Rusia tengah menghadapi kehancuran lantaran sanksi dari Barat berakibat fatal ke negaranya. Beberapa tentara Rusia yang ditangkap oleh militer Ukraina membuat pengakuan mengejutkan. Mereka tidak menginginkan perang, tetapi pulang.
Dalam video tersebut, tentara itu mengklaim mereka telah ditipu oleh komandannya, tidak tahu akan dikirim untuk misi invasi Ukraina. Newsweek melaporkan pada Senin 28 Februari, sebuah video yang merekam 5 tentara Rusia yang ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina mulai viral di media sosial. Video itu diunggah pada hari Minggu dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 700.000 kali. Orang yang merekam video mewawancarai masing-masing tentara yang terikat tangan dan mempertanyakan mengapa mereka menyerang Ukraina. Para prajurit mengatakan bahwa mereka hanya ingin kembali ke rumah, tidak ingin menyerang Ukraina sejak awal dan mengalami demoralisasi. Setelah ditanya dari unit militer apa mereka berasal, tentara Rusia masing-masing menjawab dengan nomor unit militer mereka. Ketika ditanya apa tujuan mereka datang ke Ukraina, para tentara memberikan tanggapan yang berbeda-beda sambil mengatakan bahwa mereka telah dibohongi dan ditipu. Dalam pengakuannya, salah satu tentara berkata bahwa mereka dikirim untuk latihan, bukan menyerang Ukraina. Sementara satu lainnya mengatakan bahwa sebagian temannya memilih mundur dalam pelatihan. Namun jika mereka tidak pergi, mereka akan menjadi musuh publik. Para tentara Rusia tersebut ingin pulang ke negara mereka. Sementara prajurit keempat mengatakan komandannya memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Menurut militer Ukraina, meskipun konflik militer antara Rusia dan Ukraina baru mulai beberapa hari yang lalu, Rusia telah mengalami kerugian besar. Newsweek telah melaporkan kerugian nyata yang dihadapi Rusia sejak menginvasi negara itu pada hari Kamis. Lebih dari 3.500 tentara Rusia telah tewas sejak invasi dimulai, dan pasukan Putin terus mendorong menuju ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Ukraina mengatakan telah menembak mati wakil komandan Armada Laut Hitam Rusia. Kapten peringkat pertama Andrei Peli, 51 tahun, adalah satu-satunya perwira angkatan laut senior yang diduga tewas. Meski demikian, Kiev mengklaim telah membunuh 5 jenderal angkatan darat Rusia. Dikutip dari Daily Mail pada hari Minggu, kematian Andrei Peli tampaknya dikonfirmasi oleh seorang teman Rusia, Konstantin Sarenko, yang merupakan Sekretaris Dewan Umum Sekolah Angkatan Laut, Sevastopol Nakimov. Meskipun demikian, Moskow belum secara resmi mengakui kematian tersebut. Satu akun mengatakan bahwa dia telah terlibat dengan serangan marinir Rusia di dekat Mariupol. Namun keadaan pasti kematiannya yang dilaporkan tidak diketahui. Peli lahir di Kiev dan pada 1993 menolak untuk mengambil sumpah militer Ukraina, alih-alih bertugas di armada utara Rusia. Dia sebelumnya bertugas di kapal penjelajah rudal nuklir Rusia, Peter the Great. Dia juga menjabat sebagai wakil kepala Akademi Angkatan Laut Rusia di Sevastopol di Crimea yang dianeksasi. Pejabat Ukraina Anton Grashchenko mengklaim kematian tersebut pada Minggu dini hari tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Sebelumnya ada 5 jenderal tinggi Rusia yang tewas selama invasi Moskwa ke Ukraina. Kolonel Sergei Sukharev dari Resimen Serangan Parasut Pengawal ke-331 dari Kostroma tewas pada 18 Maret. Kemudian Andrei Sukhovetsky, 47 tahun, tewas dalam operasi khusus oleh penembak jitu pada 3 Maret.
Selain itu, Mayor Jenderal Oleg Mityaev, 47 tahun, Komandan Divisi Senapan Bermotor ke-150 tentara, tewas dalam pertempuran di sekitar kota Mariupol yang terkepung. Sedangkan Mayor Jenderal Vitali Gerasimov, 45 tahun, tewas pada 7 Maret di luar kota timur Kharkiv. Serta Kolonel Andrei Kolesnikov, Komandan Divisi Kontemirovskaya, tank pengawal, tewas dalam pertempuran pada 11 Maret. Kondisi internal pemerintah Rusia dikabarkan terpecah selama invasi ke Ukraina berlangsung. Seorang komandan intelijen Rusia kini dilaporkan ditahan di bawah tahanan rumah. Tak hanya itu, komandan paling senior Rusia juga tewas terbunuh pasukan Ukraina. Kepala Dinas kelima dari Dinas Intelijen FSB Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Beseda dan wakilnya ditahan di bawah tahanan rumah. Hal ini dilaporkan oleh lembaga pemikir non-partisan Pusat Analisis Kebijakan Eropa melansir The Jerusalem Post pada Sabtu 19 Maret. Diketahui divisi kelima Dinas Intelijen FSB Rusia bertanggung jawab kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tentang informasi menjelang perang. Sementara itu, pihak Rusia sendiri belum mengonfirmasi laporan bahwa Kolonel Jenderal Beseda berada di bawah tahanan rumah. Sebagai informasi, Beseda juga menjadi sasaran sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa pada 2014 ketika konflik pecah di Ukraina dan Rusia menduduki Crimea. Pada Sabtu 19 Maret, seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan kepada The Wall Street Journal bahwa laporan soal Beseda yang ditempatkan di bawah tahanan adalah valid. Pejabat itu juga mengklaim perpecahan terjadi antara FSB dan Kementerian Pertahanan Rusia mengenai invasi ke Ukraina. Rusia pada awalnya meyakini dapat mengambil alih Kiev, ibu kota Ukraina, dalam hitungan hari. Namun kenyataannya, hampir sebulan kemudian pasukan Rusia masih gagal menaklukkannya. Hal ini karena perlawanan yang kuat dari Ukraina dan bantuan dari Barat terus mengalir. Akibat perpecahan ini, sejumlah pejabat pendukung pemerintah telah dicopot dari posisi mereka di tengah serangan Rusia ke Ukraina. Termasuk Jenderal Roman Gavrilov yang dilaporkan telah dipecat atau mengundurkan diri. Tak hanya dipecat, Gavrilov juga ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sementara itu, dari Ukraina sendiri mengklaim bahwa pihaknya kini telah membunuh komandan paling senior Rusia, Jenderal Andrei Mortvisev. Tewasnya Jenderal Andrei membuat Rusia kehilangan pimpinan militer untuk yang kelima kalinya.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dikabarkan menghilang dari hadapan publik. Hal ini menyusul informasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menginvestigasi kolega dekatnya terkait dugaan kebocoran informasi militernya. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 24 Maret 2022, Sergei tidak terlihat di hadapan publik selama 12 hari. Padahal saat permulaan invasi, Sergei cukup sering muncul di depan publik. Kecurigaan juga muncul terkait keselamatan Sergei. Diketahui Sergei bertugas memantau invasi Rusia ke Ukraina. Ia melakukan pengawasan terhadap operasi militer yang telah menewaskan ribuan tentara Rusia dan warga sipil Ukraina. Sergei terakhir tampil di depan publik saat memberikan sebuah penghargaan pada 11 Maret 2022. Kemudian pada 18 Maret, Sergei dan Putin dilaporkan telah berdiskusi dengan anggota tetap Dewan Keamanan tentang kemajuan operasi khusus di Ukraina. Namun pertemuan itu tidak ada rekaman atau foto yang dirilis. Hilangnya Sergei ini menyusul Putin sedang menyelidiki sekutu terdekatnya. Hal itu dilakukan setelah adanya kekhawatiran terhadap rencana militer Rusia yang bocor. Kebocoran informasi itu diklaim mengakibatkan lebih dari 12 jenderal Rusia tewas di Ukraina. Menurut informasi dari orang-orang dekatnya, Sergei dalam kondisi sakit akibat masalah jantung. Sebagaimana yang diketahui, Sergei adalah teman lama Putin, akan tetapi sikapnya terhadap invasi dipertanyakan. Seperti pada Februari lalu, bahasa tubuhnya yang dinilai tidak nyaman saat hadir dalam pertemuan dengan Presiden. Ditambah dengan sebuah spekulasi, putri Sergei belakangan ini terlihat mengenakan pakaian berwarna biru dan kuning. Warna itu seperti bendera kebangsaan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat keputusan yang memiliki efek jangka panjang sejak invasi ke Ukraina. Imbasnya tidak hanya dirasakan Ukraina dan Rusia, tetapi juga bisa di seluruh dunia. Ketika Putin membuat keputusan-keputusan tersebut, ada sosok-sosok penting yang ia ajak berkonsultasi. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Lahir di Chandan Tuva pada 21 Mei 1955 silam, sosok Sergei Shoigu disebut sebagai tangan kanan Putin di bidang militer. Ia juga disebut mendapat peran penting dalam siaga nuklir yang diperintahkan Putin. Shoigu merupakan seorang figur politik Rusia yang menjabat dalam pemerintahan Rusia sebagai Menteri Pertahanan sejak 2012. Setelah dipimpin oleh Shoigu, militer Rusia mengalami evolusi yang berarti. Sebagai seorang anggota veteran elit politik Rusia, Shoigu memiliki karir yang sangat tahan lama di antara eselon tertinggi di Moskow. Karirnya dimulai di ibu kota dari Tuva, wilayah di perbatasan Mongolia, tepat setelah pecahnya Uni Soviet awal 1990-an hingga dekade berikutnya. Rekam jejak Shoigu membawa Presiden Rusia, Vladimir Putin, memilihnya menjadi salah satu pemimpin partainya, Rusia Bersatu, pada 1999. Bagi Putin, catatan sukses Shoigu dan profil publik yang besar membuatnya menjadi sekutu alami. Sumber BBC News mengatakan pada tahun 1990-an hubungan antara Putin dan Shoigu sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi memasuki tahun 2000-an, mereka menemukan tujuan yang sama dan menjadi teman dekat. Dikutip tribunvideo.com dari berbagai sumber, ia memegang pangkat militer Jenderal Angkatan Darat. Shoigu pernah menjadi Menteri Situasi Darurat dari 1991 sampai tahun 2012 dan kemudian menjabat sebagai Gubernur Oblast Moskwa pada 2012. Menhan Rusia itu bahkan disebut-sebut sebagai calon penerus Putin mengingat hubungan dekat mereka. Menjabat sejak 2012, Shoigu diketahui mengawasi invasi Crimea pada tahun 2014. Ukraina kemudian menuduhnya membentuk kelompok pemberontak ilegal yang berperang melawan tentara Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir dalam siaga tinggi. Perintah tersebut disampaikannya pada Minggu 27 Februari 2022. Terkait hal itu, ekspresi Jenderal Angkatan Darat Valery Gerasimov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu tertangkap kamera. Saat Putin memerintahkan hal tersebut, keduanya tampak terkejut. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan langkah yang diambil Putin tersebut berpotensi membahayakan jika salah perhitungan. Dikutip dari dailymail.co.uk Senin 28 Februari 2022, masih belum jelas perintah tersebut dikeluarkan untuk rudal nuklir jarak pendek atau antar benua. Perintah itu disampaikan lantaran Putin menuduh Barat mulai mengambil langkah-langkah yang tidak bersahabat terhadap negaranya. Hal ini karena beberapa sanksi yang diberikan ke negaranya. Ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina dan perintah Putin ini dianggap akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moskwa diketahui memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia. Selain itu, sejumlah besar rudal balistik juga membentuk tulang punggung pasukan penangkal negara itu. Meski tampak terkejut, Menteri Pertahanan Rusia Sergei siap melakukannya. Diketahui invasi penuh Rusia ke Ukraina mulai dilakukan pada Kamis 24 Februari 2022. Hingga kini, perang masih terus terjadi. Menteri Ukraina meminta semua masyarakat untuk bersatu dan melawan, satu di antaranya dengan meminta semua pihak untuk membuat bom Molotov sebagai senjata. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menangkap jenderalnya. Padahal sebelumnya Putin juga telah menangkap 8 jenderal dan menahan 2 petinggi intelijennya pada Jumat 12 Maret 2022 lalu waktu setempat. Jenderal yang telah ditangkap tersebut merupakan kepala militer Rusia, Jenderal Roman Gavrilov. Jika ditilik ke belakang, sejumlah jenderal juga telah ditangkap. Selain ditangkap, 4 jenderal yang maju ke garda depan juga dikabarkan meninggal dunia. Seorang jurnalis investigasi Bulgaria kemudian mengungkap alasan Roman ditangkap militer Rusia. Ia ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dari militer Rusia. Sementara alasan kedua, karena pemborosan biaya bahan bakar militer. Kegaduhan tersebut membuktikan jika ada banyak pejabat Rusia yang menentang Putin melakukan invasi hingga mendapat sanksi Barat. Setelah Putin kembali menangkap seorang jenderal, Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvina Nabiullina, ikut mengundurkan diri. Pengunduran Elvina tersebut karena ia menentang Putin atas perangnya di Ukraina. Padahal sebelumnya ia dipercaya Putin untuk menghadapi sanksi dari Barat. Elvina sebelumnya juga terlibat percekcokan dengan Putin lantaran kini Rusia tengah menghadapi kehancuran lantaran sanksi dari Barat berakibat fatal ke negaranya.
Beberapa tentara Rusia yang ditangkap oleh militer Ukraina membuat pengakuan mengejutkan. Mereka tidak menginginkan perang, tetapi pulang. Dalam video tersebut, tentara itu mengklaim mereka telah ditipu oleh komandannya, tidak tahu akan dikirim untuk misi invasi Ukraina. Newsweek melaporkan pada Senin 28 Februari, sebuah video yang merekam 5 tentara Rusia yang ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina mulai viral di media sosial. Video itu diunggah pada hari Minggu dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 700.000 kali. Orang yang merekam video mewawancarai masing-masing tentara yang terikat tangan dan mempertanyakan mengapa mereka menyerang Ukraina. Para prajurit mengatakan bahwa mereka hanya ingin kembali ke rumah, tidak ingin menyerang Ukraina sejak awal dan mengalami demoralisasi. Setelah ditanya dari unit militer apa mereka berasal, tentara Rusia masing-masing menjawab dengan nomor unit militer mereka. Ketika ditanya apa tujuan mereka datang ke Ukraina, para tentara memberikan tanggapan yang berbeda-beda sambil mengatakan bahwa mereka telah dibohongi dan ditipu. Dalam pengakuannya, salah satu tentara berkata bahwa mereka dikirim untuk latihan, bukan menyerang Ukraina. Sementara satu lainnya mengatakan bahwa sebagian temannya memilih mundur dalam pelatihan. Namun, jika mereka tidak pergi, mereka akan menjadi musuh publik. Para tentara Rusia tersebut ingin pulang ke negara mereka. Sementara prajurit keempat mengatakan komandannya memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Menurut militer Ukraina, meskipun konflik militer antara Rusia dan Ukraina baru mulai beberapa hari yang lalu, Rusia telah mengalami kerugian besar. Newsweek telah melaporkan kerugian nyata yang dihadapi Rusia sejak menginvasi negara itu pada hari Kamis. Lebih dari 3.500 tentara Rusia telah tewas sejak invasi dimulai, dan pasukan Putin terus mendorong menuju ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Ukraina mengatakan telah menembak mati wakil komandan Armada Laut Hitam Rusia. Kapten peringkat pertama Andrei Peli, 51 tahun, adalah satu-satunya perwira angkatan laut senior yang diduga tewas. Meski demikian, Kiev mengklaim telah membunuh 5 jenderal angkatan darat Rusia. Dikutip dari Daily Mail pada hari Minggu, kematian Andrei Peli tampaknya dikonfirmasi oleh seorang teman Rusia, Konstantin Sarenko, yang merupakan sekretaris Dewan Umum Sekolah Angkatan Laut, Sevastopol Nakimov. Meskipun demikian, Moskow belum secara resmi mengakui kematian tersebut. Satu akun mengatakan bahwa dia telah terlibat dengan serangan marinir Rusia di dekat Mariupol. Namun keadaan pasti kematiannya yang dilaporkan tidak diketahui. Peli lahir di Kiev dan pada 1993 menolak untuk mengambil sumpah militer Ukraina, alih-alih bertugas di Armada Utara Rusia. Dia sebelumnya bertugas di kapal penjelajah rudal nuklir Rusia, Peter the Great. Dia juga menjabat sebagai wakil kepala Akademi Angkatan Laut Rusia di Sevastopol di Crimea yang dianeksasi. Pejabat Ukraina Anton Grashchenko mengklaim kematian tersebut pada Minggu dini hari tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Sebelumnya ada 5 jenderal tinggi Rusia yang tewas selama invasi Moskwa ke Ukraina. Kolonel Sergei Sukharev dari Resimen Serangan Parasut Pengawal ke-331 dari Kostroma tewas pada 18 Maret.
Kemudian Andrei Sukhovetsky, 47 tahun, tewas dalam operasi khusus oleh penembak jitu pada 3 Maret. Selain itu, Mayor Jenderal Oleg Mityaev, 47 tahun, Komandan Divisi Senapan Bermotor ke-150 tentara, tewas dalam pertempuran di sekitar kota Mariupol yang terkepung. Sedangkan Mayor Jenderal Vitali Gerasimov, 45 tahun, tewas pada 7 Maret di luar kota timur Kharkiv. Serta Kolonel Andrei Kolesnikov, Komandan Divisi Kontemirovskaya, tank pengawal, tewas dalam pertempuran pada 11 Maret. Kondisi internal pemerintah Rusia dikabarkan terpecah selama invasi ke Ukraina berlangsung. Seorang komandan intelijen Rusia kini dilaporkan ditahan di bawah tahanan rumah. Tak hanya itu, komandan paling senior Rusia juga tewas terbunuh pasukan Ukraina. Kepala Dinas kelima dari Dinas Intelijen FSB Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Beseda dan wakilnya ditahan di bawah tahanan rumah. Hal ini dilaporkan oleh lembaga pemikir non-partisan Pusat Analisis Kebijakan Eropa melansir The Jerusalem Post pada Sabtu 19 Maret. Diketahui divisi kelima Dinas Intelijen FSB Rusia bertanggung jawab kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tentang informasi menjelang perang. Sementara itu, pihak Rusia sendiri belum mengonfirmasi laporan bahwa Kolonel Jenderal Beseda berada di bawah tahanan rumah. Sebagai informasi, Beseda juga menjadi sasaran sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa pada 2014 ketika konflik pecah di Ukraina dan Rusia menduduki Crimea. Pada Sabtu 19 Maret, seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan kepada The Wall Street Journal bahwa laporan soal Beseda yang ditempatkan di bawah tahanan adalah valid. Pejabat itu juga mengklaim perpecahan terjadi antara FSB dan Kementerian Pertahanan Rusia mengenai invasi ke Ukraina. Rusia pada awalnya meyakini dapat mengambil alih Kiev, ibu kota Ukraina, dalam hitungan hari. Namun kenyataannya, hampir sebulan kemudian pasukan Rusia masih gagal menaklukkannya. Hal ini karena perlawanan yang kuat dari Ukraina dan bantuan dari Barat terus mengalir. Akibat perpecahan ini, sejumlah pejabat pendukung pemerintah telah dicopot dari posisi mereka di tengah serangan Rusia ke Ukraina. Termasuk Jenderal Roman Gavrilov yang dilaporkan telah dipecat atau mengundurkan diri. Tak hanya dipecat, Gavrilov juga ditahan karena kebocoran informasi militer yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sementara itu, dari Ukraina sendiri mengklaim bahwa pihaknya kini telah membunuh komandan paling senior Rusia, Jenderal Andrei Mortvisev. Tewasnya Jenderal Andrei membuat Rusia kehilangan pimpinan militer untuk yang kelima kalinya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.